Baik, kita akan minta tanggapan Mbak Bibip di sini. Mbak Bibip, bagaimana, apakah ada optimisme terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia setelah mendengar tadi keterangan dari para juru bicara pasangan calon? Ya, sebenarnya ini adalah yang selalu digaungkan ya dalam setiap pilpres, tapi implementasinya itu patut dipertanyakan. Bagaimana Mbak Bibip? Ya, kalau optimisme pasti selalu harus ada ya, karena kita looking forward ke depan supaya kita membangun bangsa ini. Nah, cuman memang kalau sekedar dari apa yang diucapkan pada hari ini ataupun besok ketika debat, tentu saja belum bisa terbukti ya, karena kan kita juga harus melihat nanti ketika melaksanakan pemerintahan, siapapun yang akan menang pasti harus juga membuat kompromi-kompromi. Misalnya dengan partai-partai politik di koalisinya masing-masing, ataupun juga dengan kekuatan-kekuatan lain yang berkontribusi pada kemenangan siapapun yang menang itu, Mbak Maria. Nah, tapi kalau saya ingin menyoroti soal-soal yang memang harusnya ada di tingkatan paling atas prioritas, kita banyak sekali PR-nya ini memang dalam hal penegakan hukum dan demokrasi. Tapi yang paling atas memang persoalan korupsi, pelanggaran HAM, dan satu lagi itu sumber daya alam. Jadi saya bagi dua ya Mbak Maria, dari segi isu, kemudian dari segi prosedur dan institusi. Kalau dari segi isu itu tadi ya, korupsi saya kira kita sedang dalam kebutuhan yang sangat tinggi untuk mengembalikan KPK ke yang dulu lagi. Apalagi terbukti ternyata KPK-nya yang sudah dibunuh 2019 itu karena ada keinginan dari sebagian pihak yang terganggu oleh KPK secara politis. Pelanggaran HAM beratnya bukan hanya masa lalu, tapi juga misalnya kita harus bicara kebebasan sipil. Kemudian juga kalau sumber daya alam, Mbak Maria, kita terutama kita fokuskan di soal-soal yang terkait dengan konflik-konflik agraria. Saya sendiri waktu kemarin banyak sekali diskusi dengan banyak orang-orang hukum di tim percepatan reformasi hukum. Jadi banyak sekali tergali persoalan-persoalan yang ternyata bahkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, itu ternyata PR-nya luar biasa banyak. Banyak sekali yang masyarakat, warga gitu mempertahankan ruang hidupnya, menang, tapi putusannya tidak dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya. Nah, tapi untuk semua isu tadi, memang kuncinya di prosedur dan institusi. Yang harus disoroti adalah pertama pasti soal pembenahan aparat penegak hukum. Dan saya kira kita analisisnya harus mendalam karena banyak sekali persoalan dalam aparat penegak hukum, persoalan korupsi, itu biasanya bukan lahir dari kebutuhan, tapi keserakahan. Jadi analisis tentang kekurangan gaji dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah analisis yang sudah lama ditinggalkan. Karena sudah terbukti, tidak hanya di Indonesia, tapi secara global banyak sekali penelitiannya yang menunjukkan bahwa perilaku korupsi itu biasanya bukan karena butuh duit dan lain sebagainya, tapi justru dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan karena keserakahan yang dia inginkan, ya, yang keserakahan yang sangat tinggi dalam dirinya, sehingga yang harusnya dibangun adalah sebuah sistem. Nah, jadi aparat penegakan hukum ini yang harus dibenahi, termasuk reformasi kepolisian misalnya. Ini persoalan pelik yang saya kira secara politis juga akan sangat sulit untuk dibicarakan oleh semua kandidat. Tapi yang juga penting legislasinya. Legislasi ini bukan cuma kuantitas undang-undang, tapi kualitas pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan secara umum yang harus partisipatif. Tapi yang kedua juga kita cegah benturan-benturan kepentingan. Selama ini kan mulai dari proyek strategis nasional, tadi sudah disebutkan juga ya persoalannya. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba itu lahir sangat memberangus hak-hak rakyat karena ada benturan kepentingan dengan kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan. Nah, itu juga yang harus dibangun. Jadi saya masih optimis tentu saja ya, karena kita ingin mendorong bareng-bareng, tapi memang ada beberapa hal yang harus dikejar lagi how to-nya gitu. Roadmap-nya tuh untuk menjalankan apa yang dijanjikan itu seperti apa. Harus dikejar lagi ya untuk implementasinya mungkinnya ya. Karena memang tadi kalau kita dengar banyak programnya, tapi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, jadi tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.